Jadi pertanyaannya, Tuhan Yesus apa Tuhan Yesus? Ini sebenarnya nanti kalau dibalikkan ke Muslim itu sama sebenarnya. Tuhan Allah apa Tuhan Allah begitu. Ya, itu sebenarnya kata-kata yang sama, pertanyaan yang sama itu ya. Oke, tanpa berlama-lama, silakan ya. Kalau kita mau diskusi, boleh kita diskusi. Kita kasih naik ada Kiamat. Oke, Kiamat mau naik. Silakan, Kiamat. Ini waktunya. Halo, Kiamat. Ya, Shalom. Sebentar ya, saya on cam dulu sebentar. Oke, boleh. Silakan. Alhamdulillah. Ini akhirnya ya saya dinaikkan. Emang sering ngajukan permintaan naik? Oh, sangat sering. Kan bro sendiri kan saya udah WA tuh kok nggak dinaikkan. Oh ya? Soalnya banyak yang ngechat, banyak yang ini, jadi kadang-kadang nggak kelihatan. Ya. Nggak apa-apa pakai masker ya. Oh, silakan, nggak apa-apa. Ya, oke. Oke, Shalom teman-teman semua. Ya, gimana bro? Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, ini kan, jadi saya kan kemarin menyaksikan diskusinya Edis sama Malikil ya. Betul ya? Nah, jadi pertanyaan saya nih untuk menegaskan ke Bro Edis nih. Kan antara Bapa, Anak, Roh Kudus, itu kan ada hierarki, betul nggak? Hierarki antara Sang Mesias dengan Bapa di surga dengan Allah, ya. Nah, Sang Mesias ini Sang Anak atau tidak? Oh iya dong. Iya, berarti antara Sang Bapa dengan Sang Anak, dengan Sang Roh Kudus ini ada hierarki. Kita nggak bahas Roh Kudus, tapi sekalipun demikian ya, karena Roh Kudus itu melakukan kehendak Bapa, ya tentu. Karena kan dia melakukan kehendak Bapa di surga. Semuanya itu melakukan kehendak Bapa di surga. Oke, kalau begitu keilahian Sang Anak dan Sang Roh Kudus itu setara nggak dengan keilahian Sang Bapa? Iya tentu kalau keilahiannya. Keirahiannya setara? Iya dong. Terus kehendaknya bersumber dari masing-masing pribadi? Kehendak siapa? Kehendak Yesus Sang Anak Manusia? Yesus kan pribadi kan? Nama untuk pribadi, betul nggak? Nah, kalau pribadi Yesus Kristus, pribadi Sang Roh Kudus, kehendaknya itu bersumber dari pribadinya sendiri atau bersumber dari yang lain? Kehendak manusia Yesus ya tentulah. Karena Tuhan Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Berarti Tuhan Yesus memiliki kehendak sendiri, tetapi kehendak Yesus itu ditaklukkan kepada Bapa di surga. Jadi bukan kehendak dirinya yang terjadi, melainkan kehendak Bapa di surga. Gitu. Ya, kalau itu kan bicara tentang kehendak manusiawi Kristus. Nah, kalau pribadinya Sang Ilahi, ya itu menurut bro satu hakikat dengan Sang Bapa atau tidak? Tapi begini bro, kayaknya kalau masalah-masalah begitu, bro, nanti besok kalau ujian masuk surga aja lah. Soalnya saya bukan panitia surga sih yang kalau atau gini. Masalah gini. Bukan itu bro, gini. Masalahnya kalau hal-hal begitu, pertama-tama kita ini nggak ngerti hal-hal yang kosmik begitu kan. Dan juga yang ditekankan dalam Alkitab itu bukanlah orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, begitu. Melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi saya lebih senang itu fokus kita itu, apakah kita harus melakukan perintah Bapa di surga atau perintahnya Allah? Saya fokus ke situ gitu loh. Oke. Jadi gini bro, ini lagi membahas tentang ajaran kekristenan. Nah, kalau mau melakukan kebaikan, yaitu melakukan kebaikan gitu loh. Apakah mungkin? Bukan melakukan kebaikan. Gini. Dengarkan dulu. Sebentar, kita jangan salah. Saya nggak bilang melakukan kebaikan loh. Melakukan perintah Tuhan Yesus atau melakukan perintah Tuhan Muhammad.
gitu loh. Itu yang kita fokuskan. Nah, cuman ketika saya mengatakan Tuhan Yesus, langsung tiba-tiba saya jadi saksi Yehova. Nah, itu makanya itu yang mau saya bahas di sini, bro. Iya, siap. Gitu loh, bro. Maksudnya saya mau pastikan dulu nih, menurut pandangan Bro Edis, yang YHWH itu apakah sang Bapa saja atau ada 3 YHWH atau bagaimana? YHWH itu tentu saja yang merujuk kepada pribadi Bapa di surga. Berarti Yesus Kristus itu anak YHWH. Iya. Mantap. Sang Mesias. Oke, mantap. Arti dari YHWH apa, bro? Arti dari YHWH itu sebenarnya kalau misalnya penelusuran saya, arti dari YHWH itu sebenarnya artinya banyak. Dia bukan hanya satu saja. Dia punya banyak nama gitu. Seperti itu. Ya, artinya apa? Dia bisa yang maha ada, dia yang tetap akan ada gitu. Cuman dia juga berarti bagus. Berarti kalau yang maha ada, yang ada dan berdaulat itu hanya sang Bapa. Berarti sang Anak dan sang Roh Kudus kan bukan YHWH kan, hanya sang Bapa, betul nggak? Tadi bro mengakui. Oh tidak dong. Karena ketika kita berkata sang anak ini maksudnya mana? Setelah dilahirkan atau sebelum dilahirkan? Karena setelah dilahirkan itu beda. Dilahirkan siapa maksudnya? Jadi sang firman ini sebelum dilahirkan dengan sebelum datang ke dunia itu beda. Karena dia mengambil rupa manusia. Artinya ketika menjadi seorang manusia itu tentulah manusianya itu dilahirkan gitu, dan itu ada masa di mana sang manusianya itu nggak ada. Gitu. Berarti cuman itu menjadi satu. Tapi gini loh bro, kembali ke titik awal. Sabar bro. Karena kalau debat-debat gitu saya nggak terlalu berminat. Begini bro. Enggak, santai. Bukan. Kita bukan ke situ. Karena yang hal-hal begini gini. Karena masuk surga itu bukan kayak gitu bro. Nanti masuk surga nanti ditanya apa arti YHWH. Kalau nggak ngerti masuk neraka, bukan gitu. Gini kan diskusi aja. Gini, maksud saya gini. Saya begini ya. Saya memang agak sedikit terganggu nih dengan orang-orang yang biasa ngomongin teologi. Makanya orang-orang seperti ini itu biasanya hanya fokus kepada teori. Begitu. Sedangkan saya ini begini bro. Saya itu berusaha untuk supaya kita itu fokus kepada melakukan perintah, bukan kepada fokus mengenal susunan. Gini, contohnya ini ya. Saya kasih contoh lah, pakai bahasa-bahasa sederhana. Kalau misalnya kita punya bos, kita karyawan semua nih. Saya itu menekankan supaya kita ini fokus melakukan perintah bos, bukan fokus ngelihat berapa kancing baju bos, terus nomor sepatunya berapa. Kalau nanti kita hitung kancingnya, kalau jumlah kancingnya 7 pas masuk surga. Bukan gitu. Bro. Jadi saya menekankan begini. Karena hal-hal yang ilahi, terus terang ya gini. Hal-hal yang ilahi itu tidak kita ketahui dengan pasti. Ya tapi bro kok udah bikin teologi sendiri gitu. Yang mana itu teologi sendirinya? Oke. Tadi kan YHWH kan sang Bapa saja. Mau dikoreksi nggak itu? Oke, baik. Nah, coba misalnya mau dikoreksi silakan, saya kasih waktu untuk dikoreksi. Soalnya tadi saya sudah tanyakan, YHWH itu apakah hanya sang Bapa? Sang Anak itu disebut anak YHWH. Ya, Roh Kudus berarti roh YHWH kan begitu. Coba itu mau dikoreksi atau bagaimana? Silakan. Begini, bro. Kalau misalnya ya, misal nih, nanti ujian masuk surga. Udin, ya. Sebentar dulu, tenang. Gini. Udin. Yang seperti itu kan nggak ada, nggak usah ditambahkan. Kita fokus di susunya aja. Apa YHWH itu termasuk anak enggak? Tidak termasuk. Neraka. Dan begitu, bro. Itu udah nggak penting. Jadi saya tidak menghakimi. Gini loh, bro. Maksud saya begini, bro. Gini. Fokus pada pembahasan. Ya, maksud saya begini.
Nggak nyambung. Kalau orang berpendapat gini, kalau orang berpendapat bahwa YHWH itu juga Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nggak masalah. Nah, saya tanyanya Anda. Kalau menurut saya, YHWH itu merujuk kepada Bapa di surga, tidak merujuk kepada Sang Mesias, begitu. Roh Kudus juga bukan YHWH. Bukan. Mantap, ya nggak usah klarifikasi, ini udah selesai nih. Terus selanjutnya yang saya tanya gini, apakah Yesus Kristus adalah Tuhan yang lain selain daripada Bapa, ataukah dia Allah yang lain selain daripada Sang Bapa? Silakan dijelaskan. Itu sudah sering saya bahas. Coba ditonton saja dulu. Kita fokus ke sini dulu lah nih, gimana tema yang saya ajukan ini? Loh, ini kan masih di tema ini, Tuhan Yesus apa Tuhan Yesus? Kan secara etimologi sama-sama penguasa. Ya, cuman kalau misalnya ngomong Tuhan kok tiba-tiba jadi seksi Yehova gitu. Itu yang saya bingung ya. Dan apa saya ikuti terminologinya bahwa Tuhan dan Tuhan itu menunjuk pada etimologinya. Kalau dalam bahasa Yunani itu sama-sama Kyrios. Tidak masalah dalam bahasa Arab. Berarti kalau menyebut Tuhan Yesus, berarti Anda menyebut Tuhan Yesus. Gini, kalau Anda mintanya tidak dibedakan, ya silahkan. Sebentar. Gitu. Berarti gini, Kiamat. Berarti Anda menyebutnya Tuhan Yesus. Kalau saya sih, saya masih menggunakan bahasa Indonesia, membedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Berarti Anda menyebutnya Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Bukan Tuhan ya? Jadi kalau Anda mau pakai kata Tuhan pun dengan etimologi yang sama, ya silakan. Cuman kalau saya lebih pakai kata Tuhan. Berarti Karena Anda Tuhan itu cakupannya. Berarti kalau pakai Tuhan itu satu. Sebentar, berarti kalau pakai Tuhan, berarti kalau pakai kata Tuhan itu, ya kalau pakai kata Tuhan itu condong kepada makhluk pada umumnya. Berarti nggak boleh ya kalau pakai kata Tuhan ya? Loh, saya kan sudah, kalau saya pribadi saya nggak pakai kata Tuhan. Iya, makanya berarti kalau pakai gini, berarti kalau pakai kata Tuhan berarti nggak boleh ya? Pakai kata Tuhan itu nggak masalah sebetulnya. Berarti saksi Yehova. Saksi Yehova berarti kamu. Berarti kamu saksi Yehova, diturunkan. Ya, saksi Yehova, berarti kamu saksi Yehova kamu. Ya, silakan. Saksi Yehova. Kalau saksi Yehova langsung kita turunkan ya teman-teman ya, saksi Yehova dia. Saksi Yehova dia berarti. Oke. Kita kasih naik ada